Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, hari ini bagaimana teman-teman perjalanan hari ini? IHSG-nya hijau ya, ditutup di level 7042, sekian, menguat 0,64% ya. Ada 307 saham naik, 198 saham turun, dan 183 saham tidak bergerak ya. Alhamdulillah ya, hari ini IHSG-nya hijau ya. Jadi pekan ini dari mulai Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat itu hijau ya. Beda dengan yang pekan lalu ya, cuma 2 hari hijaunya ya, Selasa dan Kamis ya. Semoga di pekan depan kita bisa hijau lagi ya, banyak hijaunya maksudnya ya. Oke, hari ini asingnya masih jualan banyak ini ya. Net foreign sale-nya 1, triliun ya, 1,08 triliun ya net foreign sale-nya. Dan mulai tanggal 27 hari Senin ya, mulai 27 Juni nanti ini kode pembelian asing ataupun lokal ini akan dihapus selama jam bursa perdagangan ya. Ya, jadi nanti selama bursa berjalan tidak ada kode ya, kode D atau F ya. D itu domestik atau F itu foreign ya. Jadi tidak ada kode lokal dan asing dalam bursa nanti ya. Nanti bisa dilihat di akhir setelah bursa ditutup ya. Ya, kira-kira saham apa saja yang dijual asing hari ini? Ya, nomor 1 aja Bank BCA ya, ada Bank BCA dijual asing 59,3 miliar ya. Kemudian ASII dijual 57,1 miliar, terus disusul Cepin, Bank BRI, dan MYOR ya, Mayora Indah. Oke, itu dia 5 saham yang dijual asing hari ini. Terus di net foreign pay-nya hari ini ada Adro ya, karena harga batubara itu di luar naik ya. Terus ada Telkom, Bank Mandiri, Sido, dan UNTR ya, 5 teratas yang dibeli asing hari ini. Kemudian kita lihat top gainers hari ini menurut RTA Bisnis ada Ricci ya, Ricci, Hope, ABBA, ADMR, dan Era Jaya ya. Ya, ini saham yang akan dibahas di video ini, Era Jaya Swasembada ya. Terus di top lossernya hari ini ada Bima, RIGS, Nasi, PTDU, dan Raja ya. Itu data menurut RTA Bisnis ya, 5 top losser hari ini. Ya, kita akan review dulu saham Adikarya Persero Tbk yang sebelum ini kita review sederhana ya. Kita analisa sederhana di sebelum video ini, silahkan bisa ditonton bagi yang belum nonton. Dan hari ini naik 3,16% ya. Ya, hari ini 24 Juni 2022 Adikarya menembus level 800 ya. Sempat tadi dibuka di level 795, open gap atas ya, lalu tapi turun di 790. Terus diangkat lagi naik ya sampai tertinggi tadi 835 ya. Tapi di akhir sesi penutupan ditutup di level 815 ya. Jadi sesuai target kemarin ya, bahkan menembus 835 ya, hampir menembus 840 ya. Ya, bagi yang ambil tadi pagi selamat ya, sudah cuan ya, 3% ya. Apalagi kalau diambilnya pas 790 ya. Lumayan ya. Ini adalah garis trennya. Ya, targetnya memang 840 ya, ataupun nanti di atas itu target ke 900-an ya. Oke, masih dalam tren atas. Dan iya, bagi yang belum ambil tentukan trading plan-nya ya. Ya, selamat bagi teman-teman yang sudah cuan di saham Adikarya. Ya, di video kali ini kita akan bahas saham Era ya, Era Jaya Swasembada ya. Kita lihat dulu profil perusahaannya. Era Swasembada adalah perusahaan retail dan distribusi perangkat elektronik yang berhubungan dengan telekomunikasi seperti handset, kartu SIM, kartu voucher prabayar, aksesoris komputer, dan segala jenis gadget elektronik lainnya ya. Jadi Era Jaya ini punya 8 toko ya. Punya toko namanya Erafone Megastore ya. Jadi kalau di kota Anda teman-teman ya, kalau di kota kamu ada toko Erafone, itu adalah emiten dari Era Jaya Swasembada ya, Era A ya.
Ya, Era ini adalah distributor iPhone ya, jadi kalau ada iPhone pertama keluar ini ya, yang itu adalah Era ya yang jualan ya, yang pertama ya. Ya, Era Jaya ini didirikan tahun 1956 ya. PT Era Jaya Swasembada Tbk telah tumbuh bukan sebagai perusahaan importir distribusi ya, perdagangan retail peralatan telekomunikasi seluler terbesar yang terintegrasi. Era Jaya juga diakui sebagai perusahaan yang terbesar dan terpercaya bisnisnya di Indonesia ya. Ya, inilah pemegang saham dari Era Jaya ya. Dari PT Era Link Internasional memegang 54,51%, terus saham perbendaharaan 0,32%, terus di masyarakatnya 45,17% ya. Dan Era Jaya ini juga punya anak perusahaan. Ya, inilah dia anak-anak atau afiliasi dari Era Jaya. Ada CG Komputer SDN BHD, terus ada Data Citra Mandiri, ada Era International Network PT Ltd ya, terus ada Erafone Arta Retailindo, ada Erafone.com, ada Era Jaya Swasembada PT Ltd, terus Eraspace.com, ada Mitra Internasional Indonesia dan Nusa Abadi Sukses Arta, Nusa Gebilang Abadi, Urban Republik ya. Terus di distributionnya ada Citra Anugrah Sukses Abadi, ada Era International Network dan sebagainya ya. Banyak itu afiliasi dari Era Jaya ya dan anak perusahaannya. Ya, kita lihat ada berita apa saja tentang Era Jaya ini ya. Kita lihat dari CNBC Indonesia, CNBC. Ada Era Jaya bagikan dividen tunai senilai 362,5 miliar rupiah ya. Di berita tadi pagi ya, Jumat pagi jam 9.20 ya. Emiten retail ponsel ini Era Jaya Swasembada akan membagikan dividen tunai sebesar 22,8 rupiah per lembar sahamnya ya. Jadi kalau punya satu lot itu bisa dapat 2.280 ya. Jika total nilai dividen seluruhnya sebesar 362,5 miliar sebelum pajak yang akan dibayarkan atas 15,89 miliar saham ya. Terus dari bisnis.com, Era Jaya agresif di bisnis produk digital ya, waspada muncul pesaing ya. Ya, jadi Era Jaya ini masih di produk digital ya. Dari kontan.co.id juga Era Jaya ekspansi di 4 lini bisnis, segmen digital masih paling agresif ya. Terus dari investor.id, fund manager masuk saham Era Jaya disebut bakal dikerek ke 700 ya. Wow, ini apakah akan dikerek beneran atau bagaimana ini ya, nanti kita lihat di chartnya ya. Aksi ini didukung pesatnya pertumbuhan kinerja keuangan dan prospek bisnisnya ke depan ya. Ya, kemarin di hari Rabu ya, saham Era ini tutup menguat menjadi 505 ya. Harga tersebut masih lebih rendah dibandingkan penutupan akhir tahun lalu berada di level 600 per saham ya. Nanti kita lihat chartnya. Jadi kita langsung ke chartnya saja di Era Jaya Swasembada ini ya. Di sini kita lihat ya, kita lihat di hari ini ya, di 24 Juni 2022 itu naik 6% ya. Wow, tinggi ya. Itu tadi menembus garis biru ya. Dia itu mantul di MA20. Tadi dibuka di level 506, terus sempat turun di 500, tapi kemudian diangkat naik ya sampai 530, ditutup di level 530 ya. Dan tadi sempat ada berita Era Jaya ini akan dikerek ke 700 ya. Apakah bisa terjadi atau tidak ya? Ya, kalau menurut history dia pernah Era Jaya bisa tembus sampai ke 684 ya, dan pernah juga tembus ke 720 ya pada ini ya, pada bulan Juni 2021 kemarin ya. Apakah di Juni ini ya, Juli ya paling ya, kalau Juni udah mau habis. Apakah Juni bulan depan, bulan Juli atau Agustus bisa tembus ke 700, kita tidak tahu ya. Tapi
semoga saja kalau yang mau ambil atau yang sudah punya ya. Dan memang kalau di sini kita lihat di resisten terdekat itu ada di 552 ya, target pertama, terus ada lagi di 586 ya. Terus yang ketiga ada di 610 ya. Apakah bisa tembus 610? Kita lihat saja nanti ya. Yang penting ini ada trading plan-nya ya bagi teman-teman yang mau trading di saham Era Jaya ini. Tentukan trading plan-nya ya. Mau TP di mana, mau cut loss di mana ya. Yang penting trading plan masing-masing ya dijaga ya. Ya ini selama masih di garis merah, panah merah ini ya, semoga sesuai ya. Kalau jebol ya mungkin bisa turun lagi ke 500, di bawah 500 ya, bisa ke 482 lagi ya. Ya semoga saja Era Jaya ini bisa tembus ya. Dan Era Jaya ini termasuk saham yang relatif tidak terlalu fluktuatif ya. Maksudnya ya pergerakannya agak sedikit lambat ya, tidak volatile, tidak terlalu volatile. Memang saham-saham bagus itu ya begitu ya, seperti Sido itu kan, GJTL ya, itu kalau harus sabar sih ya. Paling naiknya cuma 1 tik 2 tik, terus turun lagi, terus dikerek dikit, terus diturunin dikit lagi gitu ya, di situ-situ aja ya. Tapi sekali naik kalau sudah diakumulasi bisa tinggi ya, bisa 6% ya. Tidak ada yang tahu ya. Ya, di bulan April juga pernah di 610 ya, April 2022 lalu. Dan tapi akhirnya dibawa turun, ya. Dibawa turun sampai 19 Mei 2022 itu pernah nyentuh ke 482 ya, bulan Mei lalu. Terus di akhir Mei itu tembus ke 530, naik ya. Terus dibawa turun lagi di level 490-an lagi. Terus hari ini 22 Juni 2022 diangkat lagi 6% ya, mantap ya. Ya semoga bisa tembus ya, bisa tembus target-targetnya. Sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham Era Jaya ini. Tentukan sesuai analisa sendiri, trading plan-nya sendiri ya. Keputusan ada di tangan teman-teman ya. Ya semoga kita diberikan cuan bersama-sama. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah merekomendasikan channel ini, sudah mengikuti channel ini ya dari video pertama sampai video yang ini ya. Semoga besok-besok masih bisa memberikan video-video review ataupun analisa saham-saham yang kira-kira akan naik ataupun akan cuan ya. Ya semoga kita diberikan cuan bersama-sama. Salam cuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.